Halo, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Dan hari ini kita sudah masuk di bulan yang ke-7 di tahun 2021. Istimewanya hari ini kita juga memulai pelajaran yang baru di buku yang untuk tahun ini. Walaupun bukunya belum diterima, kita akan tetap belajar bersama-sama ya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai ciptaan Allah yang sungguh sangat indah untuk kita semua. Kita akan belajar bersama-sama ya. Aku berharap semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita meskipun kita ada dalam masa yang sulit. Kita sedang tidak bisa kemana-mana, belum boleh keluar-keluar, namun tetap bersukacita di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita akan berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih menyertai kami, memberkati kami. Kami mau terus bersyukur karena Allah adalah Allah yang luar biasa, yang memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati hidup bersama-sama dengan keluarga kami. Saat ini kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu. Engkau memberkati supaya kami boleh belajar dengan baik bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing, dan juga memberkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan terus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita akan nyanyikan satu lagu, Beri Syukur. Musiknya akan diputarkan, semuanya ikut menyanyi ya. Kita akan belajar hari ini dari Kejadian pasal 1, mulai dari ayat 1 sampai ayat 31. Nah, judul pelajaran kita pada hari ini adalah Ciptaan Allah yang Indah Bagiku. Nah, kita akan simak video ini, setelah itu kita akan belajar bersama-sama ya. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering."
Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi, untuk siang matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi, dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Di video tadi menceritakan bahwa Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dalam waktu 6 hari saja. Ada yang ingat tadi hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Lanjut hari yang kedua. Nah, hari yang ketiga. Hari yang keempat. Hari yang kelima. Hari yang keenam. Dan pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Dan Tuhan mengatakan di firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 berulang kali Allah mengatakan sungguh amat baik. Semua ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik. Dan Tuhan menciptakannya bukan dari bahan apapun ya, tapi dari perkataannya. Allah berfirman dan semuanya jadi. Dari manusia diciptakan secara istimewa ya. Tuhan membentuknya dari tanah, dihembuskanlah nafasnya dan jadilah manusia. Luar biasa ya Tuhan itu. Nah, ternyata semuanya diciptakan Tuhan itu sungguh sangat baik.
baik untuk kita. Kita bisa hidup dari dunia ini, dunia yang sudah diciptakan Tuhan. Kita lahir dari orang tua kita yang mengasihi kita. Kita bisa menikmati pohon-pohon, kita bisa menikmati buah dari tanaman, kita bisa makan sayur, kita juga bisa makan daging dari hewan-hewan yang sudah diciptakan Tuhan. Nah, semuanya sungguh amat baik. Dan apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur, mensyukuri bahwa Tuhan itu sungguh memperhatikan kita sampai hal-hal yang terkecil. Kita bernafas dengan bebas, tidak perlu bayar. Nah, itu juga bagian dari berkat Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya pas, baik, dan indah. Lalu apa yang harus kita lakukan selain bersyukur? Kita perlu memelihara apa yang sudah diciptakan Tuhan. Merawat bumi ini, tidak membuang sampah sembarangan. Itu bagian dari contoh kecil merawat bumi. Supaya tidak banjir, supaya sungainya tidak mampet. Kemudian kita membersihkan lingkungan di sekitar kita, merawat tanaman, kemudian memelihara hewan-hewan, tidak menyiksanya ya, tidak menyiksa hewan ciptaan Tuhan, karena semuanya diciptakan Tuhan dengan luar biasa, detail sekali dan sangat teliti Tuhan. Semut yang kecil yang kita pites langsung mati itu Tuhan ciptakan. Kupu-kupu yang hanya hidup 1 hari saja Tuhan ciptakan indah sekali. Warnanya, coraknya, bentuknya, semuanya unik. Bunga yang sebentar layu juga diciptakan yang sangat unik supaya kita bisa menikmati bunga-bunga yang indah, kupu-kupu yang cantik. Kemudian juga langit yang awannya selalu berubah bentuk setiap saat. Semuanya Tuhan ciptakan dengan baik supaya kita bisa menikmatinya, dan dengan menikmati kita bisa bersyukur. Itu yang perlu kita lakukan ya. Walaupun mungkin saat ini sepertinya situasinya sedang tidak baik, tapi Tuhan kita dalam segala keadaan Tuhan tetap menyertai kita. Dan kita perlu terus bersyukur karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Nah, jangan lupa untuk terus bersyukur ya. Ada satu lagu yang nanti akan kita nyanyikan di akhir sama-sama tentang penciptaan. Nah, Tuhan menciptakan yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 seperti yang tadi mau ditanyakan ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama terus mengingat bahwa Tuhan menciptakan dunia dan isinya ini untuk kita nikmati dan supaya kita tetap ingat Tuhan yang luar biasa. Nah, jangan lupa untuk menghafalkan ayat-ayatnya nanti akan ditampilkan, nanti diulang ya. Nanti juga Bu Mone akan tampilkan foto pelajaran hari ini. Karena semuanya belum terima, bisa disimak di foto-foto di video ini. Kemudian juga bacaan Alkitab setiap harinya. Akan coba belajar untuk membaca Alkitab setiap hari bersama-sama dengan orang tua di rumah. Dan juga terus menjaga kesehatan. Saat ini sedang berlaku istilahnya PPKM darurat karena semakin banyak orang yang sakit karena virus COVID-19. Itu sebabnya pemerintah minta kita untuk lebih banyak di rumah, sekolahnya juga dari rumah, ibadahnya juga dari rumah, dan kita juga sekolah minggunya dari rumah masing-masing. Tidak apa-apa, itu bagian kita untuk mengikuti apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita saat ini, khususnya kita yang ada di Pulau Jawa.
bersyukur ya, jangan lupa. Yuk kita akan belajar lagu tentang penciptaan. Setelah itu kita akan berdoa untuk mengakhiri kelas kita. Yuk. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menciptakan dunia dan segala isinya untuk boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh lahir di dunia ini untuk bisa menikmati segala ciptaan-Mu yang luar biasa. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan melalui alam yang Kau ciptakan. Dan tolong kami untuk bisa menjaga dan merawat alam ciptaan-Mu ini dengan baik, supaya semua orang juga boleh menikmatinya dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk semuanya, dan kami juga merindukan lingkungan kami menjadi pulih kembali dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.